Udah beberapa hari ini nih saya nggak buat video saham lagi. Tapi pada hari ini saya akan coba untuk mereview salah satu saham yang menurut saya oke banget nih. Saham sektor consumer goods. Mayora Indah Tbk. Nah, saham ini tuh salah satu pesaing dari Unilever ya. Nah, kalau kita lihat mana yang terbaik kalau dibandingkan dengan Unilever. Oke, ini Unilever. Ini Mayora Indah. Kita lihat dulu ya profilesnya. Nah, profilesnya adalah Mayora ini perusahaan yang bergerak di sektor consumer non-cyclicals. Suksesnya adalah food and beverage. Nah, perusahaan ini itu udah listing di Bursa Efek begitu lama, dari tahun 2000. Sedangkan kita lihat komposisi pemegang sahamnya didominasi oleh Yunita Branindo, Mayora Dana Utama, dan Jogi Hendra Atmaja. Sedangkan masyarakatnya hanya 15,69%. Nah, dari sisi kepemilikan saham masyarakat ini, menurut saya yang dominan untuk mengatur penurunan harga saham itu adalah si tiga pemegang saham pengendali ini. Jadi menurut saya ini agak aman untuk investasi jangka panjang, dikarenakan ya hanya 3 orang ini yang bisa sangat berpengaruh untuk kenaikan perusahaan atau penurunan perusahaan ini. Oke, mari kita lihat bagaimana fluktuasi harga sahamnya dari Mayora Indah. Mayora Tbk selama penutupan hari Jumat kemarin itu ditutup menguat sebesar 0,42%. Nah, memang ada tanda-tanda naik tapi dia konsolidasi lagi. Selama 6 bulan terakhir, Mayora ini memang masih dalam tahap konsolidasi, tapi konsolidasinya sudah bergerak ke uptrend ya. Kalau kita lihat dari 5 tahunan, Mayora ini cenderung uptrend dan dia sudah jauh di atas sejak adanya pandemi dimulai. Nah, dengan market cap sebesar 53,66 triliun, saya pikir perusahaan ini cukup oke karena sudah tinggi ketertarikan pasarnya. Selama 5 tahun terakhir memang Mayora ini sudah naik sebesar 54,04%, tapi year to date-nya masih minus 11,44%. Itu artinya selama pandemi dia masih dalam keadaan minus. Nah, di sini yang menarik adalah adanya peranan dari foreign buy sebesar 13,78%, sedangkan domestic buy-nya 36,22% dalam transaksi saham pada hari Jumat kemarin. Tetapi kita balik lagi tadi para pemegang saham mayoritasnya itu masyarakat hanya 15%. Itu artinya bahwa kita harus melihat itu sebagai peluang, bahwa jika kita menaruh uang di sini, itu artinya kita hanya dipengaruhi penurunan penaikannya oleh 3 pemegang saham mayoritas yang tadi ada di profiles. Nah, mari kita lihat bandarmologinya. Di sini di mana top net buyers-nya adalah BK, sedangkan top net sellers-nya adalah SQ. Nah, secara finansial memang Mayora ini begitu sehat ya, karena secara tahunannya aja dia itu masih naik. Dan yang paling keren adalah pada tahun 2020 pada awal mula pandemi, dia masih membukukan laba positif ya, dimana dia ekuitasnya masih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019.
Secara GCG-nya juga bagus banget karena memang Mayura ini pada sampai kuartal ketiga tahun 2021 dia sudah naik sebesar 13,12%. Dan ini juga memang kinerjanya memang masih bagus dikarenakan dikarenakan pandemi ini mempengaruhi banyak sektor. Nah, kita lihat bagaimana statistiknya. Memang Mayura ini pada tahun 2020 dia sudah mencatatkan laba yang sangat positif ya, dan itu lebih besar daripada tahun 2019. Kita lihat di sini IPS-nya itu 92, sedangkan pada tahun 2019 IPS-nya 89. Nah, dia itu sudah membukukan net profitnya sebesar 977 miliar. Nah, kita lihat apakah Mayura ini valuasinya murah atau mahal. Nah, PER-nya itu sudah 41,15 kali. Sedangkan price book value ratio-nya 4,96 kali. Saya pikir ini sangat mahal. Di mana parameternya PER-nya itu nggak jauh dari 5 kali dan PBV-nya nggak jauh dari 1 kali. Nah, secara profitabilitasnya perusahaan ini memang sangat menguntungkan, di mana ROE-nya itu 12,05%. Ya, seperti saham retail pada umumnya, ROE-nya lebih besar daripada ROA-nya, tapi itu juga nggak terlalu berpengaruh juga. Sedangkan ROA-nya juga 6,48%. Nah, kalau kita lihat hutangnya, DER-nya itu cuma 83,74%. Ini memang sesuai parameter saya, di mana kurang dari 100%. Nah, kita lihat corporate action-nya, di mana pada tahun 2020 saja dia membagikan dividen. Dari tahun 2016 dia juga selalu membagikan dividen. Pada tahun 2021 juga membagikan dividen. Nah, untuk jangka panjang saya pikir untuk orang yang suka dividen yield, perusahaan ini patut untuk dilirik. Tetapi disclaimer on, semua keputusan pembelian dan penjualan rekomendasi saham ini balik lagi ke kalian semua ya. Kesimpulannya adalah perusahaan ini udah mahal, dan kalau perusahaan ini masih konsolidasi, melihat peluang PPKM apakah lanjut naik atau malah turun ya. Oke, thanks for watching. Bye.